penting nanti hukummu kau taruh di situ gini kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Baik, Pak. Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kita harus tetap semangat dalam setiap kegiatan kita supaya kegiatan itu dapat kita ambil suatu hal yang berharga dalam kehidupan kita. Baiklah, anak-anakku sekalian, di sini sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan cek dulu kehadirannya. Kita lihat hampir hadir semua ya. Tidak adakah yang absen? Tidak ada. Kalau tidak ada, perlu saya absen enggak? Tidak ada. Ya, dari jumlahnya sudah saya hitung sudah pas, jadi nggak perlu saya absen. Artinya dari jumlah kehadiran anak-anak sekalian berarti nanti hadir semua. Baik, pertemuan kita pada kesempatan ini nanti di sini berhubungan juga masalah haji dan ketentuan-ketentuannya. Jadi di sini bagaimana pelaksanaan haji itu sesuai dengan pertemuan sebelumnya, bahwa materi-materi itu harus dapat dikuasai sebagai seorang yang beragama Islam, dan itu termasuk daripada rukun Islam yang kelima. Tapi kalau ada nanti kau temukan hadis di dalam hadis Rasulullah yang bunyinya Islam adalah khamsin, syahadatan Allah ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wa hajjul baiti wa shaum Ramadan. Maka urutan daripada ibadah hadis itu ada yang keempat, tapi itu hadis. Tapi sebagaimana biasanya telah kita sesuai ada 5 rukun dalam rukun Islam, yaitu dunia dalam fondasi Islam. Baiklah, dalam permasalahan ini nanti mungkin banyak hal-hal yang perlu kita laksanakan. Bagaimana praktek manasik haji itu sehingga proses pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Artinya sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berdasarkan syariat Islam. Kira-kira adakah pertanyaan dari anak sekalian tentang hal ini sebelum kita lebih jauh bahas? Ada? Tidak ada ya? Berarti nanti mungkin muncul pertanyaan setelah kita bahas. Baik. Untuk memahami materi kita ini, kita lihat dulu bagaimana pembelajaran tentang haji. Tentunya saya sampaikan dulu apa standar kompetensi yang harus kita pelajari. Di sini standar kompetensi dalam pelaksanaan ibadah haji adalah menganalisis ketentuan ibadah haji. Kemudian di sini nanti menilai ketentuan Islam tentang haji dan menunjukkan tata cara pelaksanaan ibadah haji. Tujuan pembelajaran kita sebenarnya pada hari ini adalah untuk mengetahui bagaimana tata cara manasik haji itu dengan baik dan benar. Nanti akan kita diskusikan secara bersama-sama dan menemukan nanti berbagai hal yang berhubungan dengan masalah-masalah tentang pelaksanaan haji dan dapat kita demonstrasikan nanti secara singkat. Oke, kita lihat dulu. Untuk menggugah pembelajaran kita tentang haji ini, kita kembali kepada pengertian. Pengertian haji itu telah dibahas minggu yang lalu, dan itu mulai dari pengertiannya, hukumnya, serta dalil-dalil yang berkaitan dengan
haji. Oke, kita lihat ini. Maka untuk memahami ini dulu, kita lihat dulu bagaimana ketentuan tata cara pelaksanaan ibadah haji. Nah, ini sesuai dengan penjelasan dari Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Kita tonton sejenak untuk menambah wawasan kita. Sehingga mampu melaksanakan ibadah dengan baik dan benar sesuai dengan syar'i, dan insya Allah akan memperoleh haji itu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji adalah rukun Islam kelima yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim laki-laki dan perempuan yang sudah terpenuhi syarat-syaratnya. Waktu haji mulai diwajibkan pada tahun ke-9 Hijriah. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Syarat haji. Syarat haji ialah segala ketentuan yang wajib terpenuhi bagi calon jamaah haji agar bisa melaksanakan ibadah haji. Adapun syarat haji ialah: 1. Beragama Islam. 2. Balik. 3. Sehat jasmani dan rohani. 4. Merdeka. 5. Istitoah atau mampu. Rukun haji adalah syarat wajib yang harus dilakukan saat menunaikan ibadah haji. Rukun haji harus dilaksanakan. Apabila ada salah satu yang tidak dilaksanakan, maka ibadah hajinya tidak sah. Rukun haji terdiri dari: 1. Niat ihram haji. 2. Wukuf di Arafah. 3. Tawaf ifadah. 4. Sa'i. 5. Tahallul atau bercukur. 6. Tertib. Wajib haji yaitu segala sesuatu yang wajib dikerjakan, dan jika tidak dikerjakan maka harus membayar dam atau denda, tetapi hajinya tetap sah. Wajib haji terdiri dari: 1. Niat ihram di Miqat. 2. Mabit atau bermalam di Musdalifah. 3. Melempar jamroh Aqabah atau jamroh kubro pada tanggal 10 Zulhijjah. 4. Mabit atau bermalam di Mina pada malam hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. 5. Melempar 3 jamroh pada hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, yaitu jamroh sugro, jamroh wusto, dan jamroh Aqabah atau kubro. 6. Tawaf wada. 7. Menghindari larangan-larangan ihram. Sebagian besar jamaah haji Indonesia melaksanakan haji dengan cara haji tamattu, yang
merupakan salah satu bagian dari 3 jenis pelaksanaan ibadah haji, yaitu Qiron, Ifrad, dan Tamattu. Haji Qiron adalah haji dan umroh dilakukan secara bersamaan, yaitu jamaah memakai ihram dengan niat umroh dan haji sekaligus. Bagi yang melaksanakan haji Qiron, diwajibkan membayar dam. Haji Ifrad adalah proses melakukan ibadah haji yang terpisah antara ibadah haji dan ibadah umroh, di mana seseorang melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan ibadah umroh. Bagi yang melaksanakan haji ifrad tidak diwajibkan membayar dam. Haji tamattu yaitu mendahulukan umroh daripada ibadah haji. Jamaah haji melaksanakan umroh terlebih dahulu dalam bulan-bulan haji, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Bagi jamaah yang melaksanakan haji tamattu diwajibkan membayar dam nusuk atau denda bukan karena pelanggaran, yaitu dengan menyembelih seekor kambing. Dam nusuk yaitu dam atau denda yang diwajibkan kepada jamaah haji tamattu dan qiran, dan bukan karena melanggar sesuatu yang dilarang. Baik anak-anak sekalian, telah kita lihat tadi tayangan tentang pelaksanaan manasik haji. Di mana manasik haji itu tadi terdiri dari 3, ada tamattu, ada ifrad, dan ada qiran. Nanti disitulah tata cara pelaksanaannya. Apakah haji didahulukan dalam melaksanakan ibadah haji atau umroh? Apakah juga nanti didahulukan umroh sebelum melaksanakan haji? Atau juga dapat bersamaan pelaksanaannya antara pelaksanaan ibadah haji dan pelaksanaan ibadah umroh? Nanti sesuai dengan tayangan tadi, ketika dia pada haji tamattu yaitu melaksanakan umroh terlebih dahulu, karena nanti jamaah haji itu banyak waktunya lagi sebelum masuk hari pelaksanaan rukun haji, yaitu di tanggal 9 Dzulhijjah sampai tanggal 10. Artinya masih ada 40 hari. 40 hari ini mereka nanti mengunjungi situs-situs bersejarah mulai dari Madinah hingga ke Makkah. Jadi ketika di Makkah nanti sebelum tanggal 8 Dzulhijjah mereka dapat melaksanakan yang namanya umroh, itu tamattu. Tapi orang jamaah yang melaksanakan haji ini akan diberikan nanti denda. Dendanya yaitu menyembelih seekor binatang ternak berupa kambing. Nah, ada jenis kedua yang namanya haji qiran, yaitu inilah biasanya yang melaksanakan haji terlebih dahulu sampai pada rukunnya, sampai selesai nanti barulah melaksanakan umroh, dan ini tidak dikenakan yang namanya dam atau denda. Kemudian ada manasik yang ketiga adalah haji ifrad, yang dimana pelaksanaan hajinya antara haji dan umroh secara bersamaan, dan ini juga membayar dam. Baiklah anak-anak sekalian, dalam kegiatan selanjutnya kita coba melaksanakan diskusi. Bisa ya? Bisa. Oke, anak-anakku sekalian bisa? Bisa. Baik, semuanya berdiri dulu biar semangat. Baik, di sini kita mengambil juga semangat kita. Aturannya ketika saya bilang angka ganjil, maka titipannya 1 sebut. Ketika saya sebutkan bilangan genap, maka titipannya 2 kan? 2 kali. Baik, kita coba. 3. Ganjil 1 kali. Genap 2. 1. 4. 6. 5. 4. Oke, terima kasih, berikan aplaus pada diskusi. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya
ada di LKPD-nya. Tapi kita bagi dulu kelompok. Saya langsung saja karena ini susunan sudah pas. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini kata saya. Kelompok 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, kelompok 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ya. Kelompok 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik. Saya akan panggil masing-masing kelompok agar mengambil tugasnya. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4 maju. Kelompok 5. Yang 4 ya, 5. Baik, selanjutnya sekalian. Ya, tolong dengarkan. Kita diskusinya sesuai dengan perintah di dalam LKPD. Kelompok 1 itu nanti akan mencari masalah yang berkaitan dengan rukun haji pertama, yaitu ihram. Kelompok 2 wukuf. Kelompok 3 tawaf. Kelompok 4 sa'i. Kelompok 5 tahallul. Maka di situ nanti sesuai dengan perintahnya, maka temukanlah yang berkaitan dengan rukun haji yang sesuai dengan kelompoknya. Lalu bagaimana tata cara pelaksanaan daripada rukun-rukun tersebut. Ini ada spidol, nanti kau tuliskan dan cari di buku paket dan tolong dibuka buku paketnya. Silakan boleh berdiskusi ke sana. Ambil apanya? Sekalian, silakan. Ini boleh disatukan. Kompak ya. Ini satukan tidaknya. Ya, sana saja. Kelompok 3 ya. 4. Kelompok 5 ya. Ini ya. Sesuai dengan tugas masing-masing. Tuliskan di situ judulnya apa, lalu kelompok berapa. Nanti menemukan lagi berkaitan dengan rukun ibadah haji. Ya, sini ya. Oke, silakan. Kami lihat paketnya. Apa yang berhubungan dengan apa ya? Buka buku paketnya.
Baik anak-anak sekalian, karena waktu diskusi dalamnya mencari permasalahan-permasalahan dari sesuai kelompokmu telah selesai, maka kita nanti akan presentasikan dulu masing-masing kelompok ke depan, lalu dapat mensimulasikannya dengan baik dan benar. Bisa ya? Bisa ya? Oke, baik. Bapak akan tampil dulu untuk sesuai rukun pertama. Apa rukun pertama? Apa rukun yang pertama? Tolong di depan. Dan presentasikan, sampaikan apa hasil diskusinya dan bagaimana pelaksanaan daripada ihram dalam haji. Di sini, di depan. Oke, hasilnya silakan ya. Baik, anak-anak sekalian, tolong lihat semua temanmu akan mempresentasikan rukun haji pertama. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 1 mendapat bagian mengenai ihram. Nah, di sini kami akan mempresentasikan bagaimana sih ihram itu. Nah, sebelum kita masuk ke langkah-langkah ihram, yang pertama pengertian. Ihram itu apa sih? Nah, ihram adalah sebuah niat untuk menjalankan ibadah haji atau umroh dan hukumnya wajib. Jadi ihram ini wajib dilakukan sebelum kita melaksanakan ibadah haji atau umroh. Sebelum berihram, ada hal yang perlu kita lakukan sebelumnya. Yang pertama, bersuci, mandi dan berwudu. Bersuci, mandi dan berwudu menghapus segala kotoran atau najis yang terdapat pada jasad kita. Yang kedua, memotong kuku, mencukur kumis, mencukur kemaluan, dan mencabut bulu ketiak. Yang ketiga, menggunakan wangi-wangian. Yang keempat, berpakaian ihram. Yang kelima, melakukan sholat sunnah ihram jika waktunya memungkinkan. Yang keenam, menghadap kiblat. Dan yang terakhir, membaca niat ihram. Niat ihram adalah labbaik Allahumma hajjah. Nah, artinya aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Itulah ihram berdasarkan apa yang telah kami diskusikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kira-kira terus dipertanyakan ke audiens, apakah ada yang ingin dipertanyakan dari ihram ini? Untuk audiens, demikianlah tadi hasil diskusi kami. Mungkin ada yang ingin ditanyakan mengenai seputar dari ihram. Kepada audiens dipersilakan. Untuk audiens, ada pertanyaan seputar ihram, silahkan angkat tangan dan ajukan pertanyaan. Mungkin sudah cukup jelas presentasi kami pada siang hari ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikan aplaus sama temanku yang tampil. Sebentar. Untuk kelompok 1, dengarkan tadi bahwa rukun haji pertama adalah ihram. Berarti memulai haji itu harus dahulu dengan ihram. Ihram bisa dari mikot masing-masing, yaitu mikot makani dan mikot zamani. Jadi kalau mikot makani itu adalah tempatnya, kalau zaman adalah waktu. Berhubungan masalah waktu pelaksanaan haji sudah dimulai pada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Sudah boleh, mulai dari setelah bulan Syawal sudah mulai itu untuk melaksanakan yang namanya ihram. Jadi kalau yang mikot makaninya atau
tempat itu masing-masing nanti ada jamaah haji sesuai dengan tempat masing-masing. Contoh Indonesia dari Yalamlam. Kalau dari Mekah di rumah masing-masing. Nanti itu telah ditetapkan mikot masing-masing, yaitu mikot makannya. Baik, simulasinya gimana cara ihram? Silakan. Ya mungkin hasil diskusinya belum kita catat dulu ada. Kami adalah rombongan haji Indonesia yang akan melaksanakan mikot Yalamlam, yang akan melaksanakan wukuf ke Arafah. Oke, dianggap sudah selesai. Kepada kelompok 1 silahkan kembali ke tempat masing-masing. Sekali lagi kita berikan aplaus kepada temanmu. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya kelompok 2. Ya, maju kelompok 2. Maju kelompok 2. Baik, silakan. Sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang wukuf, di mana wukuf adalah wukuf di Arafah, termasuk rukun paling utama yang juga merupakan puncak dalam ibadah haji. Karena hal tersebut juga yang menjadi pembeda antara ibadah haji dan umroh. Dalam wukuf ada beberapa doa dalam pelaksanaan wukuf. Yang pertama adalah membaca tahmid 3 kali, membaca talbiyah 3 kali, dan yang ketiga takbir dan tahmid. 4. Doa agar dimudahkan untuk meninggalkan maksiat. 5. Doa sapu jagat, yang dimana doanya adalah Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan yang keenam adalah doa dan pengakuan dosa. Dan yang ketujuh adalah doa istiqomah dalam taubat. Itulah tadi materi tentang wukuf yang kami sampaikan. Sekian dari penjelasan kami tentang wukuf. Kami kembalikan kepada Bapak. Baik, sekali lagi berikan aplaus kepada temanmu yang tampil. Oke, itulah tadi ya. Jadi simulasi nanti akan kita praktekkan sebentar. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan melaksanakan simulasi kita pelaksanaan daripada rukun haji tersebut yang tadi telah kita saksikan temanmu dari seluruh kelompok, mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Nanti bagaimana tata cara pelaksanaannya? Untuk selanjutnya ada pertemuan kita yaitu manasik haji di lapangan. Jadi nanti akan kita sampaikan bagaimana pelaksanaan manasik haji itu di lapangan supaya lebih luas lapangan kita. Tapi ini sebentar, sejenak dulu bagaimana simulasinya. Maka saya undang khusus di sini adalah masalah tawaf. Silakan ke depan. Tawaf semua.
Ya, kalau pegang apa-apa ya, letakkan semua karena tadi sudah didiskusikan itu. Silakan ke depan, ke sini. Oke. Ya, semua ke depan. Kita simulasi bagaimana tata cara pelaksanaan tawaf. Ya, silakan baris. Nah, semua untuk kelompok 1 sampai kelompok 5. Dalam pelaksanaan tawaf, rukun haji itu namanya adalah tawaf ifadah. Sebenarnya banyak, ada 7 jenis-jenis tawaf, yang dimana ada tawaf qudum, itu adalah tawaf ketika masuk ke wilayah Makkah, yaitu tawaf sebelum memulai haji, namanya tawaf qudum. Jadi ini nanti dalam rukun haji adalah tawaf ifadah, yaitu tawaf yang wajib dikerjakan oleh jemaah haji, namanya tawaf ifadah, termasuk daripada jenis rukun dalam ibadah haji. Oke, bagaimana tata cara pelaksanaan tawaf? Maka tawaf itu dimulai dari yang namanya di sini ada sebelah sini, ya, miniatur Ka'bahnya. Di sisi sini ada Hajar Aswad, namanya rukun Hajar Aswad. Oke, sini biar pas. Kita lihat, inilah dia. Dari sinilah dimulai start ibadah haji sampai kepada rukun yang sini ya. Sebelum sesi keempat ini, nanti sampai rukun tawaf pertama itu sampai kepada bagaimana tata cara pelaksanaan tawaf. Maka seorang jemaah haji akan memulai tawaf itu dari rukun Hajar Aswad. Hajar Aswad itu takallah di sini. Maka seorang jemaah haji akan melaksanakannya dimulai startnya di sini sampai kepada rukun Yamani. Rukun Yamani ada di sini, sisi yang ketiga nanti. Di antara sisi ini nanti akan dibacalah doa-doa tentang tawaf sampai rukun Yamani. Yamani ini nanti terakhir doanya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Coba praktek satu orang. Di sini menghadap ke sana kamu. Oke, inilah dia start melaksanakan tawaf. Maka agak dimiringkan sedikit badannya, tapi tidak menghadap ya, miringkan ke sisi. Ya. Maka mulailah tawaf sebanyak 7 kali putaran. Silakan memulai haji itu dengan niat Bismillahi Allahu Akbar. Coba. Bismillah. Ya, keliling terus. Ini putaran pertama, oke. Inilah dia rukun Yamani, maka membaca doa lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Coba sampai di sini. Enggak, satu kali. Sampai di sini. Ini sisinya kan besar itu apa itu. Jadi sampai di sini. Pelan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oke. Itu hitungan pertama. Hitungan kedua lanjut. Terus ini juga membaca doa terus sampai ke sini beri apa? Membaca doa tadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu putaran kedua. Oke, semua rame-rame. Saya undang semua. Silakan. Boleh di belakang, nggak usah baris. Di depannya juga boleh, nggak usah baris sekali. Oke, nanti juga boleh. Oke, silakan. Nah, inilah simulasi untuk pelaksanaan tawaf. Kita lihat tadi dimulai dari rukun Hajar Aswad, lalu badannya agak dimerengkan menghadap Ka'bah dan dimulailah dengan niat dan dilanjutkan dengan membaca doa-doa nanti hingga ke rukun Yamani. Sampai di rukun Yamani maka membaca doa lagi, yaitu sebagaimana doa sapu jagat. Silakan kita mulai. Bismillah, ulang. Bismillahi Allahu Akbar. Ya, silakan. Ya, inilah dia.
Sampai situ Rabbana sama-sama. Oh. Dengan Rabbana wa qina adzabannar. Lanjut hitungan pertama, hitungan kedua. Nah di sini, oke, itu tadi namanya adalah rukun yang mana ambil tadi. Karena jamaah haji itu tidak boleh bersentuhan dengan Ka'bah ketika tawaf, tidak boleh. Maka sampai di sini kita angkat tangan, juga membaca Bismillahi Allahu Akbar dan membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Coba keliling lagi 3 kali terus. Ya, angkat tangan sampai di sini nanti ya di rukun yamani. Belum angkat tangan di situ. Terus, nah di sini baru angkat tangan di rukun yamani. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Putaran keempat terus. Ya, sini lagi angkat tangan. Jangan angkat tangan terus. Terus sampai di sini rukun yamani angkat tangan. Jangan bersentuhan dengan Ka'bah. Oke. Ya, 1 kali putaran lagi. Angkat tangan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Selesailah, maka jemaah haji akan melaksanakan namanya sholat sunat mutlak. Ada sholat sunat di Ismail dan Kampung Ibrahim. Demikian, inilah simulasi sejenak anak-anakku sekalian dalam pelaksanaan tawaf, dan juga lanjutkan dengan nanti adalah melaksanakan melontar jumrah kubah dulu yang dilempar. Selanjutnya masuk kepada pelaksanaan sa'i. Nah, ketika sedikit saya sampaikan, ketika pada tanggal 10 Zulhijjah tidak lagi diucapkan yang namanya kalimat talbiyah, tapi takbir. Coba kita ucapkan apa kalimat talbiyah? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, itulah dia. Silakan kelompok tawaf kembali ke tempat masing-masing. Baik, selanjutnya untuk mengetahui tentang bagaimana lapas talbiyah akan kita dengarkan tayangan berikut. Tolong disimak. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Baik, itulah dia bacaan kalimat talbiyah. Bapak ulang sekali lagi. Bacaan kalimat talbiyah itu dimulai semenjak pelaksanaan ihram, yaitu ihram sampai tanggal 10 Zulhijjah sebelum terbit matahari. Jadi kalau sudah terbit matahari nanti gantinya adalah membaca takbir, yaitu di mana di luar Ka'bah atau kota Mekah melaksanakan yang namanya Hari Raya Nahar. Sementara di Ka'bah pelaksanaan jamaah haji adalah yaitu melontar jumrah dan melaksanakan tawaf serta sa'i. Inilah anak-anakku sekalian, tadi telah didiskusikan oleh temanmu mulai dari rukun pertama ihram, rukun kedua tawaf, rukun kedua adalah wukuf di Arafah, rukun ketiga adalah tawaf, dan rukun keempat sa'i, dan yang kelima adalah tahallul. Di mana ketika jamaah haji melaksanakan yang namanya tawaf, sa'i dilanjutkan dengan tahallul, berarti selesailah dia melaksanakan ibadah haji. Dan terakhir nanti apabila dia akan meninggalkan kota Mekah akan melaksanakan sekali lagi yang namanya
tawaf wadah, yaitu tawaf perpisahan. Nah, bagaimana cara yang lebih nanti di lapangan akan kita praktekkan dan kita demonstrasikan untuk pertemuan selanjutnya. Barangkali ini sebagai bentuk pembelajaran kita hari ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat kepada anak sekalian dan tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran kita dan aktivitas kita baik di sekolah atau di madrasah maupun di rumah masing-masing. Demikian barangkali pelaksanaan pembelajaran kita hari ini, dan tetap semangat dan jangan lupa untuk pertemuan kita di lapangan adalah melaksanakan manasik haji atau demonstrasi haji. Kiranya memakai pakaian putih seluruhnya untuk yang siswi atau perempuan, dan laki-laki juga memakai baju putih. Kalau pakai celana boleh pakai celana sajalah, tidak usah pakai kain sarung. Maka untuk itu kiranya dalam pertemuan kita nanti dapat kita laksanakan sesuai dengan sirkuit training pelaksanaan ibadah haji sesuai dengan rukun-rukunnya. Demikian saja, mari kita tutup pembelajaran kita ini sama-sama dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.